Go Virgo. Rambutku disuruh nglarung ning kene go. Iki ana kuil go. Iki lah rambut sing tak potong kemarin. Simbol coklat ya. Mau tak larung ning kono ya. Ini ana sungai sebelah kuil. Sebelah kuil ya. 4 Juli ya. Malam semua 4 Juli. Tak larung hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wis jagur nang kono ya. Oke, ning sandinge kuil. Kuil tua. Aku disuruh ngetik pohon waru. Maksudnya apa iki? Pohon waru ndi aku? Iki. Gak ngerti maksudnya apa ya. Tak petik ya. Iki pohon waru apa pohon apa? Aku ora ngerti ya. Ini ya. Iki ana kembang semboja. Aku disuruh ngambil KB telu 1 2 loh iki kok aneh wake iki tangkene 3 ya sama tadi iki waru ora ngerti apa maksudnya Mas Anton kok kita jalui musik ora mbok udane milih kualat dia malah saiki wong dikudung waru kok udah simbol cinta simbol apa tahun tak kok sudah latihan melur nih ya loh berarti akhirnya kita tulis kepalaku aku dinaungi dengan cinta kasih ya orang Godhong lanjar mbok iku jenenge mbok. Petret Dewi Lanjar kacang panjang malam Jumat lettre malam Jumat makanya aku lenyen-lenyen iki ngentah iki mulai memangan kembang ngono iki ketesuk tadi aku kan tukaran karo Asmet iku asmara tetangga ya terus dia ini dijemput sompel yo obrolan sama Virgo dikasih nama sompel kita menjelang 1 suro ya jadi isyarat kita ini sudah dimulai sekitar 2 minggu yang lalu jadi baru tersimpulkan hari ini ya pagi ini siang ini tanggal 5 bulan 7 2024 ya awal mula dari Sarah adalah Mas Agus yang bermimpi melihat penjor jadi di situ ada kata penjor di makam yang kita perkirakan adalah Pangeran Husain milik dari Sayyidina Husain cucu Nabi ya yang dipenggal kepalanya itu. Nah kemudian kita musyawarahkan apa artinya penjor, kita cari tahu apa artinya penjor. Nah kita itu mengarah kepada pulpen ya, pen itu pulpen, jor itu ajur, pulpen yang ajur. Pulpen di sini bisa bermakna juga pensil atau alat tulis ya. Bisa juga bermakna pendidikan atau sekolah, bisa juga bermakna sebagai kalau hubungan linggayoni itu adalah alat kelamin laki-laki ya, pulpen. Jadi pulpen penjor adalah pulpen yang ajur ya. Jadi bisa bermakna itu adalah pulpen yang hancur atau alat kelamin yang hancur ya, alat kelamin yang hancur karena mungkin dipakai selingkuh ya, perselingkuhan, kita mengarahnya ke perselingkuhan. Kemudian bisa juga diartikan sebagai pulpen yang hancur itu adalah sekolah yang sudah lulus atau juga kebalikannya sekolah yang hancur ya, tidak lulus gitu. Nah terus setelah bermimpi tentang penjor, Mas Agus itu dibisiki kata Ngawi ya, arah Ngawi. Nah apa artinya Ngawi? Kita cari telusuri artinya Ngawi. Dulu saya pernah berada di Ngawi itu kos 1 bulan. Di sana itu berada di kos-kosan yang isinya itu adalah tempat
perselingkuhan ya, untuk menaruh wanita-wanita selingkuhan begitu. Nah, apa kaitannya dengan penjor atau pulpen yang acur tadi itu? Makanya tadi kita bilang adalah salah satu artinya adalah tentang perselingkuhan ya. Laki-laki yang bercabang atau penis yang bercabang ya, kelamin laki-laki yang bercabang, artinya ya tidaknya untuk satu wanita begitu. Nah, terus eh, ternyata siangnya Mas Agus itu buka TikTok, di sana ada, di Ngawi itu ada minyak bumi atau mobil Pertamina yang meledos atau kebakar. Nah, di sini akhirnya dari ini kita mendapat kesimpulan bahwa penjor itu adalah pulpen yang acur atau perselingkuhan yang mungkin waktunya untuk buka begitu ya, karena di sini kita juga mendapatkan isyarat perselingkuhan ya, tapi tidak kita bahas di sini ya, perselingkuhan pasangan saya begitu ya, tapi kita tidak bahas di sini. Nah, terus setelah itu apa gimana nih kan begitu. Plus penjor itu kan janur kuning, artinya kita lakukan penelusuran lagi, kita gali-gali ternyata penjor itu katanya janur kuning, ada kaitan dengan pelosok kuning lah, apa kaitan dengan Pertamina lah. Pelosok kuning itu adalah tempat pendeta mensucikan kepalanya Husain ya, Pangeran Husain. Jadi mensucikan kepala ini nih, atau rumah sakit kayak zaman dahulu ya, atau gereja ya. Awal mula rumah sakit itu gereja ya, awal mula gereja itu rumah sakit di masa lampau ya. Nah, pelosok kuning itu tempat pensucian kepala itu yang dilakukan oleh pendeta tersebut itu adalah berdekatan dengan Cleopatra, yang kita perkirakan ada kaitannya dengan Cleopatra ya, karena di tempat Cleopatra tersebut depannya gitu ya, itu ada satu kerapia ya, yang kita perkirakan isinya pokoknya intinya ada kaitannya dengan Putri Cleopatra. Di situ kita memang ambil janur pada saat itu ya. Kemudian di sampingnya itu ada pom bensin begitu. Nah, berarti ini lalur ini mau mengarahkan kita apa kaitannya dengan arah Ngawi dan minyak. Nah, ini kita arahnya ke Cepu Blora ya, ada kaitannya dengan tambang minyak. Nah, kesimpulannya sementara lalur ini mau memberitahu kita bahwa di pelosok kuning tersebut ada satu harta titipan leluhur yang berupa tambang minyak bumi ya, dengan simbol Cleopatra ya, potro, minyak potro, atau juga dengan simbol tadi Pertamina, yang mobil Pertamina yang meledos ya di Ngawi tadi itu. Nah, akhirnya kita ke sana, kita lakukan penguncian. Nah, secara tidak terduga kita diarahkan juga ke kuda dari makam kuda dari Sayyidina Husain dan sepatu ya, dimana sepatu beliau dikubur di situ ya. Videonya sudah ada di bawah. Nah, Mbak Virgo juga mendapatkan satu ranting yang bercabang, dan aku artikan itu adalah juga pulpen yang bercabang ya. Kemudian setelah itu Mbak Virgo itu mengirim video dia dilempari, seperti ada yang melempar itu buah mahkota dewa ya. Kita pada saat itu kita belum bisa artikan apa artinya mahkota dewa ya, karena itu dulu adalah yang punya buah mahkota dewa itu adalah saudara Sinyo yang ada di Kediri, dan sedangkan Sinyo itu yang ada di Kediri yang dapur sebagai bawa angkoso ya, untuk mempermudah itu karena tidak amanah jadi tersingkir ya begitu. Buah Mahadewa. Barusan.
Sumemburat pang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salat tingkahmu muni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageming ngaji. Nah, ini videonya Mbak Virgo tentang mahkota dewa ya, sama Isara Penjor ya. Ono urip ono mati padang peteng kang wis Video mesti tentang ranting yang bercabang yang aku artikan sebagai pulpen. Pulpen yang bercabang. Nemu iki aku. Kemudian hari Senin tanggal 1 ya, malam tanggal 2 malam Selasa Kliwon itu aku bermimpi seperti mendapatkan tengkorak kepala, tapi tengkorak tersebut bicara. Kemudian aku mengucuri tengkorak tersebut dengan air. Di sini membasuh tengkorak tersebut dengan air. Nah, setelah itu aku diberi 3 pensil HB ya, merek HB ya, merek 2B ya, HB. 3 pensil merek 2B. Terus tengkorak tersebut intinya berubah menjadi sinyo yang kediri yang dapur Bupangkos ya dulu ya, tapi kan keamanah gitu ya. Di situ ada sosok anak kecil perempuan itu membawa 3 pasang pulpen dan lipstik. Jadi pulpen, lipstik begitu, dan terjatuh ambiar. Kemudian aku yang mengambil pulpen dan lipstik tersebut ya. Bukan pulpen, apa itu, pensil alis ya. Jadi sepasang pensil alis dan lipstik gitu. Itu jatuh dan ambiar, jatuh lah berantakan begitu, sakitnya aku yang ngambilin. Kemudian si tengkorak tersebut bicara, ini sebenarnya mau aku kasihkan ke kamu begitu, mau aku berikan ke kamu gitu loh. Sepasang pensil alis dan lipstik tadi 3 pasang pensil alis, lipstik itu ada 3 itu mau tak kasihkan ke kamu gitu. Nah, setelah itu aku bungkus tengkorak tersebut dengan kain putih. Lalu dalam mimpiku itu aku seperti berada di sebuah jendela dan aku di situ melihat seperti sangkar ya, sangkar rapi begitu, sangkar dari bambu, bambu lah ya, sangkar dari bambu. Di situ ada pangkringan, ada 1 ayam mangkring di situ. Kemudian si tengkorak tadi itu juga bertengger di situ, mangkring di pangkringan tersebut, tengkorak tersebut ya. Kemudian aku tanya sama tengkorak tersebut, kamu nanti tidur di mana? Apa nanti kamu tidur di sebelah bantalku sini? Aku bilang. Dia bilang tidak, aku tidur di sini saja bersama ayam itu tadi. Lah, di situ muncullah wajah si sinyo kediri itu tadi di dalam sangkar itu tadi, jadi bergantian tengkorak, kemudian ayam, kemudian bergantian di situ ada wajahnya si sinyo. Nah, setelah bilang begitu, lah nanti gimana caranya buka tutup pintu sangkar? Aku bilang begitu ya, buka tutup pintunya. Nah, di situ ada satu penjaga yang menjaga pintu dari sangkar tersebut. Itu seperti boneka orang ya, boneka orang-orangan gitu, tapi dalam mimpi seperti itu. Dia membuka menutup sangkar tersebut gitu. Sudah ada petugasnya di situ kayaknya. Jadi tengkorak kepala tersebut berada dalam sangkar, tidur di situ bersama dengan 1 ayam. Tetapi di antara tengkorak dan ayam tersebut berubah wajahnya menjadi sinyo yang ada di tadi ya. Nah, memang secara kebetulan itu lipstik dan pensil alis saya itu habis. Lipstik saya itu tak tolet karena aku nggak pernah libur, jadi sudah 6 bulan kan, lipstiknya tinggal sedikit ya. Dan juga alat
pensil alis. Nah, memang aku itu punya kebiasaan suka menggambar, melukis wajah menjadi hewan, sini mulut ini jadi ikan, jadi sapi, jadi apa gitu. Aku itu sudah download video di TikTok, mau tak upload tentang aku mencoret-coret mukaku dengan pensil alis dan lipstick gitu loh. Jadi dua alat itu yang aku gunakan untuk melukis di wajah. Nah, loh, anehnya kok ya aku sudah mendownload itu ya. Kemudian malamnya aku mimpi dikasih pensil alis sama itu sepasang lipstick ya. Aneh juga. Nah, apa artinya gitu ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan apa artinya itu, tapi di sini ada perselingkuhan, intinya begitu. Kita menduga bahwa saudara yang ada di Kediri ini tidak amanah, di situ ada perselingkuhan begitu, dan sudah membuahkan anak begitu. Tapi secara betul tidaknya kita tidak tahu karena itu hanya isyarah ya. Nah, setelah itu, nah ini percakapan kami WA ya, yang aku kirim ke Mas Agus dan Mbak Virgo tentang mimpiku yang membersihkan kepala tengkorak ya. Nah, setelah mimpi tersebut itu, setelah aku bilang nanti yang nutup siapa, sangkarnya tadi itu, aku seperti mau pergi ke acara Grebek Suro kalau tidak salah, acara Grebek Suro. Jadi aku di situ terus pergi ke acara Grebek Suro, mau menuju ke acara Grebek Suro. Kayaknya aku ada panggilan mau menyanyi di acara Grebek Suro tersebut. Begitu terus bangun. Kesimpulannya apa? Dengan kita belum tahu. Jadi menjelang Grebek Suro ya. Ini ya. Sumemburat pampang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salah tingkah muni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageng ngaji. Ono urip ono mati, hitam sama coklat. Tapi Virgo ini nggak begitu ngerti buat apa, tapi disuruh ya udah aku beli, yang penting aku bahagia. Aku nggak peduli mau beli apa aja, kadang nggak tak pakai Bu gitu loh. Tapi hatiku bahagia gitu loh, apa aja. Kadang make upan lah, orang aku nggak pernah dandan kok. Sebelumnya itu hari Jumat ya, hari Selasa kan aku mimpi itu. Hari Selasa itu tanggal 2 ya, Selasa. Seninnya tanggal 1, Minggu tanggal 31, Sabtu tanggal 30, Jumat tanggal 29. Nah, tanggal 29 itu aku itu tiba-tiba pengen memotong rambutku ya. Aku itu di sini 8 tahun rambut panjang ya, panjang satu. Betul. Aku tuh 8 tahun di sini belum pernah motong rambut sepanjang itu. Jadi aku seperti ada yang nyuruh gitu kok. Aku kantikuna sama Mbak Virgo, aku disuruh motong rambutku ini, kenapa kita belum tahu apa artinya. Nah, akhirnya aku video, aku motong rambutnya panjang. Nah, tak lakukan selama di sini 8 tahun baru kali ini. Nah, ini videonya. Kemudian aku kirim video tersebut ke Mbak Virgo dan Mas Agus ya. Sempat ngeri juga aku melihat potongan rambutku sendiri tuh kayak apa ya, kayak ular, kayak apa gitu.
Aku gak pernah motong rambut sampai panjangnya uji selama di sini kita 8 tahun. Baru kali ini hari semua tanggal 17 Juni yang lebih dari 17. Gak ngerti maksudnya apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ngerti tuh. Coba ya, gak ngerti dulu maksudnya apa tuh. Kon motong rambut sama ini. Oh, jadi buntut karo jadi poni. Gak ngerti ini maksudnya apa ya. Kita gimana? Maknanya apa ini gak ngerti. Masa ana kaitane karo buntut jaran. Kami ini jalan itu rambutku 8 tahun di sini. Masa gimana nombor rambut. Beberapa hari yang lalu ada kejadian juga yang kurang mengenakan ya. Karena kesalahpahaman kita menyebut satu nama tetangga kami ya, yang seharusnya itu tidak kami lakukan, yaitu mungkin kecerobohan kami ya. Niat kami menolong tapi ya, salah paham ya. Akhirnya mereka tidak berkenan dan marah-marah dan sempat terjadi kekerasan di adik saya. Nah, setelah itu kita ambil kesepakatan untuk memprivat perjalanan kami, arsip-arsip perjalanan kami yang kami simpan di Facebook dan YouTube. Jadi Facebook, YouTube kita privat semua untuk menghindari adanya kejadian-kejadian yang kekerasan yang seperti kami alami tersebut. Kami sempat juga ini nanti gini aja sudah kayak gini ya, apalagi kalau ini nanti hasil dari penelusuran kami dan nanti buan kering kami ini nanti dilihat oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkenan, bagaimana nasib kami begitu itu. Akhirnya untuk bukan ya, memang ada rasa takut juga karena ada kekerasan di situ. Nah, nanti kalau sudah lingkupnya besar gimana ini, apa nggak nyawa kami jadi taruhannya begitu. Akhirnya untuk sementara ini kami privat semua ya begitu. Maknanya dari potong rambut ya. Kemudian setelah itu Isara kemarin ya, malam Jumat itu anakku kan minta uang untuk dikirim untuk bayar semesteran ya. Nah, aku sore itu bilang sama Virgo sama aku mau transfer uang gitu kan. Lah, anehnya seperti ada yang bisikin, aku disuruh bawa itu apa? Apa itu? Potongan rambut itu tadi mau diapain aku tidak tahu. Saya tak taruh di sini. Potongan rambut itu kan aku kan mbak dompet aja ya ke toko sebelah sana. Nah, begitu. Setelah aku transfer uang, aku larung rambutku ya. Di situ ada satu kuil ya, kuil tua, di bawahnya itu ada sungai dan ada patungnya ya. Nah, ini videonya aku larung di situ, kemudian aku mengambil satu daun dan kamboja itu ada 3. Videonya ada di sini. Terus setelah itu aku live. Dan apa yang terjadi dalam live tersebut, aku menempelkan daun itu tadi yang aku ambil setelah larung rambut itu, aku tempelkan di sini dan aku pasangkan bunganya di kepala begitu. Kemudian paginya apa ya artinya? Dalam live tersebut aku bilang bahwa aku ini simbol, aku ini dinaungi oleh 3 cinta kasih gitu. Dinaungi oleh cinta kasih begitulah intinya. Nah, terus ini videonya ya. Ya iki lho, tunggunan 10 menit. Virgo. Rambutku disuruh nglarung ning kene go. Iki ana kuil go. Iki lah rambut sing tak potong kemarin. Simbol coklat ya. Mau tak larung ning kono ya. Sik. Ini ana sungai sebelah kuil.
sebelah kuil ya. Udah di tengah kono. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ya tak larung ya. Malam semua. Tanggal piro lagi mau? Aduh lali. 4 Juli ya. Malam semua 4 Juli. Tak larung hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis. Nah, wis jagur nang kono ya. Oke, ning sandinge kuil. Kuil tua. Aku disuruh metik pohon waru. Maksudnya apa iki? Lah warune samene gedene ini kon metik pohon waru, nang metik pohon waru ndi aku. Iki. Gak ngerti maksudnya apa ya. Tak petik ya. Iki pohon waru apa pohon apa aku ora ngerti ya. Ini ya, tak petik go. Sek, engko kita pelajari sek. Iki ana kembang semboja. Nih. Di bawah rontok. Aku disuruh ngambil KB telu. 1 2. Loh iki kok aneh. Wake iki tangkene. 3 ya. Sama tadi iki. Waru, belum ngerti apa maksudnya. Mas Anton, kok kita jaluki musik orang mbok udane ini lho kualat ya. Malah saiki wong iki godhong waru kok udah simbol cinta, simbol apa takon? Takon saudara Tirmrun ini ya lho. Berarti Iku ngono kita godhong di lancar. kepalaku. Aku dinaungi dengan cinta kasih. Ha, ya ora. Malam Jumat. Godhong lanjar, Mbok, iku jenenge, Mbok. Terus Dewi lancar, kacang panjang. Malam Jumat. Lah terus malam Jumat makane aku lengen-lengan. Ya, iki ngentahi. Mulai memangan kembang-kembang ngono. Iki ketesuk tadi aku kan tukaran karo Asmet. Asmet iku asmara tetangga ya. Terus dia ini Mangkat maneh. Yo, obrane. sama Virgo dikasih nama Sompel. Bangun tidur. Semua lepas di tempat tidur. Ini yang banyak tangkainya ini siapa itu ya? Dewi Kali ya, yang tangannya banyak. Baru tersimpulkan isyarah beberapa hari di minggu-minggu ini ya. Nah itu bangun tidur ini tanggal 5 hari Jumat bulan 7 2024 ya. Isyarahnya itu beruntun. Jadi beberapa hari yang lalu itu Mbak Virgo mendapatkan isyarah dikirimi kejatuhan ya. Benar-benar mendapat buah mahkota dewa. Nah, kita belum terjemahkan di situ. Apa kaitannya dengan isyarah hari ini ya, malam tadi, sama kesimpulan di hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu Mbak Virgo dapat dilempar buah mahkota dewa. Kita belum bisa terjemahkan. Kemudian hari Selasa saya bermimpi mendapatkan tengkorak kepala dan bisa bicara. Kemudian aku memandikan tengkorak kepala tersebut dengan air ya sampai bersih. Kemudian setelah itu aku diberi seorang anak perempuan itu 3 pensil merek 2B dan sepasang pensil alis dan lipstik. Jadi pensil alis, lipstik, pensil alis, lipstik itu ada 3 pasang. Itu kemarin kita sudah tarik kesimpulan adalah adanya cinta segitiga begitu ya, makna secara negatif cinta segitiga. Nah kemudian
kemarin aku mau kirim uang ke anakku tadi sore kemarin, tadi malam lah, itu malam Jumat ya. Setelah kirim uang ke anakku, aku mampir di kuil membawa potongan rambut. Nah, potongan rambut ini sudah aku potong beberapa hari yang lalu. Itu tiba-tiba aku pengen memotong rambut poni. 8 tahun selama di sini, 8 tahun aku baru motong rambut itu baru kali ini sepanjang itu. Nah, kok disuruh bawa, mau kirim uang disuruh bawa, tak selempitkan di sini. Setelah itu aku disuruh ngelarung, videonya itu ngambil daun waru ya ini ya. Kemudian kita ambil semboja, 3 kamboja. Nah, ternyata kesimpulannya adalah ini adalah simbol cinta kan, waru atau segitiga. Ini kan simbol hati, cinta. Nah, terus yang ini adalah simbol dari yang Parwati, Sati dan Kali yang aku dapat kelopak banyak. Ini adalah simbol dari Dewi Kali yang tangannya banyak itu ya. Nah, live itu semalam tiba-tiba ini tak taruh di kepala. Ada live-nya ya, nanti tak kasih live-nya, tak taruh di kepala. Dan ini tak seperti dituntun aja sama kan live banyak orang kan itu. Nah, disuruh untuk naruh di rambut. Nah, sudah itu aku bilang di situ bahwa ini adalah aku dinaungi oleh 3 cinta, kan bilang gitu, 3 cinta. Nah, baru dapat kita ambil kesimpulan itu tadi pagi. Mbak Virgo kirim pesan suara. Nah, ini pesan suara nih, itu bunyinya bahwa itu adalah simbol pensucian rambut ya, pensucian kepala atau pensucian rambut di Bali ya. Nah, ternyata ini ada kaitan dengan pemakaian mahkota. Jadi kesimpulannya lah, hari ini pagi ini ya, masih bangun tidur itu nenekku masih di sana kan. Aku sudah punya kebiasaan kalau Jumat itu cuci rambut dan selalu memakai begini ya, handuk ya, tak pakai seperti ini. Nah, ini adalah simbol dari yang semalam ini. Ini yang tak taruh di sini, ternyata adalah simbol mahkota. Jadi seperti yang dibilang Mbak Virgo bahwa pensucian rambut itu adalah adat kebiasaan di Bali ya. Jadi pensucian rambut atau pensucian tubuh kan aku mandi keramas ya, kemudian aku dipakai mahkota ya. Ini yang semalam tak pakai. Jadi ini simbol mahkota ini. Ini simbol mahkota cinta, mahkota dewa. Berkaitan dengan apa itu? Buah Mahadewa yang dilempar ke Mbak Virgo. Jadi ini simbol dari menyatunya Brahma Wisnu Siwa ya. Tridhatu atau simbol kasih sayang. Kemudian Parwati, Sati dan Dewi Durga atau Dewi Kali ya, menyatu malam ini, malam Jumat ya, tanggal 4 bulan 7 2024. Jadi mahkota dewa. Jadi dapat simbol isaroh mahkota dewa, dan aku benar-benar memakai mahkota seperti ini. Ini memang kebiasaan setiap Jumat aku mandi keramas. Oke. Mahkota dewa, menyatunya Tridhatu, Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi begitulah kesimpulan kami tentang isyarat kami tadi malam ya, malam Jumat menjelang 1 Suro. Itu adalah lulusnya lanjaran ibaratnya sekolah saya ya. Ini sebagai gambaran aja, saya ini sebagai gambarannya. Tugas saya mencari ranting daun pohon kering ya, sudah selesai dan sudah ibaratnya sudah lulus begitu. Jadi dipakaikan satu toga atau mahkota di situ ya, dengan simbol daun ya. Karena kita dari alam, jadi apa-apa itu berasal dari alam ya. Jadi intinya itu adalah wisuda atau kelulusan ya, atau dipakaikannya mahkota ya untuk beliau. Nanti sudah dipakai, berarti semalam sudah disematkan sama leluhur ya kepada beliau siapa ya kita tidak tahu ya.
ya ini hanya isyarat kami dan simbol aja, simbolnya ke kami gitu, tapi menurut kami itu beliau sudah dipakaikan mahkota atas haknya sebagai pewaris yang sah begitu ya. Mahkota untuk si ayam timur atau pemimpin dari panji-panji hitam dari timur nanti. Siapa beliau kita belum tahu ya. Kami juga mendapatkan isyarat tentang pinang. Mbak Virgo itu kemarin memberikan kita video tentang buah pinang ya. Aku bilang itu melinjo karena itu seperti melinjo. Ternyata setelah kita pelajari itu adalah buah pinang. Dan apa artinya buah pinang? Dan apa artinya buah pinang? Buah pinang itu berarti ada pinang itu ya kinang atau pinangan ya. Jadi pingitan atau pinangan. Jadi dengan isyarat tadi malam itu dan buah pinang yang dikasih ke Mbak Virgo yang ada di Malaysia itu berarti sudah berakhir pingitan kami ya. Berarti pinangan kami. Nah kalau yang untuk yang sang terpilih ya nanti sang Ratu Adil ya pinangan beliau ya, kita tidak tahu ya. Aku di sini sudah satu Hindu ya, 8 tahun malah lebih ya. Jadi sudah berakhir kayaknya ini nanti akan mungkin ya sudah waktunya untuk kembali ke Indonesia karena tugas di sini sudah selesai. Ini nanti hari ini tadi simbol dari Gapura Utara ya. Nenekku ini kan simbol dari Gapura Utara dengan simbol coklat. Tadi untuk mahkota dan bunga, simbol mahkota dan bunga itu tadi disuruh ngerendam ke air, kemudian disuruh mandiin buat nenek ya, sama jabut satu rambut di sininya nenek ya. Allah, lah iya, kambut ya. Lab kemarin pagi kita ngomong-ngomong nih bahas tentang Pandoso. Lah terus, kapan hari aku? Ya Allah, ngubur boneka coklat. Terus, mambengi ngepek sembojo iku sembujung iku kematiane mbahku. Oh. Udare pinangan pingitan kematiane mbahku. Pasienku kan telu. Taipe terus nggone singkek karo iki wis pas telu toh. Brahma Wisnu Siwa tok karo. Ya Allah. Lah, terus kemarin kita lab ono sing ngaku aku budak angon muncul. Weh. Semalam lab mahkota, lagi kok mbahku mati tenan. Wes simbol coklat ambiar tenan iki kok mbahku. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe lho Ndel sing ngakon ngusapne banyu nang gone wong. Saiki tak usapne ning mbahku lho Ndel. Ono. Kalau isyarat kami sama seperti nenekku yang kemarin itu juga begitu. Kayaknya ya nggak lama lagi. Jadi harus ya memang begitu ya, perjanjian di luar bagaimana saya tidak tahu. Jadi sudah waktunya nenekku ini nanti diambil dan ini adalah jalan saya untuk kembali ke Indonesia. Ya, kapan waktunya kita? Kalau kemarin waktu mau ngambil job di sini, leluhur bilang itu perkiraan pokoknya tahun ini kalau nggak salah ya bulan 8, 9 begitu. Seharusnya bulan 6 ini kan, tapi aku masih molor. Nggak tahu nanti saya kan nggak ngerti apa maksudnya alam dan leluhur ini nanti kapan aku harus pulang. Ya yang jelas nenekku nanti meninggal baru aku bisa pulang dan menyelesaikan tugas yang ada di Indonesia begitu ya. Nah iya aku lupa kemarin
beberapa hari ini kemarin itu kapan ya, aku sama Mbak Virgo itu teleponan, kemudian aku pergi ke toko sebelah itu, aku menemukan boneka coklat di situ. Terus aku bilang, Mbak Virgo, ini bonekanya ini diambil atau enggak, karena ini nanti akan ada kelahiran baru, karena coklat ini adalah simbol dari kenakalan ya, anak yang nakal. Si Mbak Virgo tuh, aku nggak mau melahirkan lagi, udah dikubur aja Mbak. Nah, akhirnya kita lakukan prosesi penguburan dari boneka tersebut. Nah, pada saat prosesi penguburan itu tadi, kita masih teleponan sama Mbak Virgo, loh tiba-tiba pasien Mbak Virgo meninggal gitu. Aneh juga, jadi simbol coklat ya, pasiennya Mbak Virgo meninggal seiring dengan kita menguburkan boneka coklat yang kita temui gitu. Nah, ini videonya ya. Aku kayak beli pulsa ceritanya. Terus pulang dari beli pulsa, apa itu? Kok neng pinggir menemukan boneka iki nang kene. Yo, tak jebuk coklat yo. Loh, ciblok saiki dilokan ciblok ning dalan klo. Klo. Iki diambil pura Virgo, coklat kemarin sudah mati. Ini kalau kita ambil berarti ini ada kelahiran baru coklat. Iki ceblok meneh, aku gak nyeblokne ceblok meneh lho. Hah? Loh, uripe ning sapa? Kan gak ero. Engko dikubur apa ora kita ambil, yang penting kita ambil, kita iki slametne ning engko ya ngono ya. Kita ambil tapi engko piye piye terusane kita belum tahu ya. Ciblokne sepurane sing akeh ya. Kamu tadi mau masuk ke dalam susuku sini, tak masuk di sini nggak jadi. Karena apa? Karena kue nek masuk di susuku berarti kue dapat air kehidupan. Kue engkau urip pernah coklat, sedangkan ibumu si Virgo tidak menghendaki kamu urip karena kamu nakal. Sekarang pasiennya Virgo benar-benar mati. Virgo sekarang memandikan pasiennya dan aku memandikan kamu untuk tak kubur ya. Ya, jadi coklat atau sengkuni yang masa lalu yang jelek tidak akan bereinkarnasi lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku ngedusi sifat-sifat jeleknya si coklat atau sifat-sifat aduh, nyemplok kabeh. Sifat-sifat jeleknya si sengkuni. Terus melok Virgo dan kami siapa? Kentus, Eli, aku Virgo. Ya, mintil, jul, sandalane untuk kita jadikan sengkuni yang baik menebus karma-karmanya atau kita jadikan coklat yang baik untuk menebus karma-karma di masa lalu yang jelek ya, di reinkarnasi yang terakhir. Oke. Mari kita kubur ya, sebulan sengate. Virgo kubur pasiennya hari ini tanggal 30 Juni 2024 ya. Dino Minggu, coklat mati atau sengkuni, sifat-sifat sengkuni yang jelek-jelek, berinkarnasi ke wadah baru untuk menjadi sengkuni atau coklat yang baik. Tak kubur. Iki ya, aku mau ngubur coklat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa wis tak kubur kok wonge kok. Aduh aku. Yes ya. Wes wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kini saat itu sudah adalah dina antang azim kuiri maktub harus balap turing amin. Loh, terus malih oleh iki. Keong. Dapat keong warnanya coklat setelah tak kubur. Oke.
Keong. Lagi kembang sebelah kok mati. Iki dek wingi seger meger lho kok saiki aku ngubur ning cisandinge kok iki mati. Apa maksudnya iki kembang sire-sirian iki? Di kuburane ning ngono kuwi. Loh. Coklat mati tak kubur, aku dapat simbol keong coklat. Keong iki simbol dari Bathara Guru ya. Ya siapa ini nanti? Kita mandiin dulu. Jadi keong sing suci ya. Jadi brahmana yang baik ya. Oke. Yes. Jadilah kau brahmana yang baik. Brahmana. Gelung. Ini gelung dari Buddha. Gelung. Nah, ini apakah simbol dari kematian nenekku? Yang nenekku kan simbolnya coklat ya. Video sudah ada di bawah di YouTube ya. Simbol Kapura Utara, simbol coklat. Putih coklat ya. Kemungkinan juga bisa nanti waktunya nenekku untuk kembali, karena hari ini Jumat ini tadi aku melihat seperti di ruang tamu itu, ruang tamu sana ya, itu seperti ada sosok laki-laki tua pakai kemeja putih. Nah itu kayaknya suaminya, yang almarhum suaminya. Aku teleponan sama Mbak Endel sama Mbak Virgo itu, itu mungkin suaminya yang nunggu, sudah ditunggu sama suami nih. Kemudian ya Allah, di sebelah situ aku lihat sosok wanita pakai baju ini coklat barusan, kayak putri Cinderella gitu loh, coklat popoan iki. Kemudian Mbak Virgo kemarin itu juga memberikan daun, dimana aku terjemahkan di situ daun itu adalah baju Cina, mungkin ini baju yang nanti dipakai untuk nenekku dikremasi, simbol dari baju yang dipakai nenek kremasi. Dan pada saat live kemarin itu kita ada bahas tentang panduso. Jadi isyarat untuk kematian nenekku atau pingitanku di sini sudah mau selesai atau nenekku akan diambil, itu sudah ada dari sekarang. Itu tunggu aja.